Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati umat Kristiani sebangsa dan setanah air. Saya mengucapkan selamat memasuki Trihari Suci Paskah bagi seluruh umat Kristiani. Tahun ini menjadi sangat istimewa secara khusus bagi umat Kristiani dengan telah terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024. Maka umat Kristiani untuk pertama kalinya merayakan hari rayanya dengan nomenklatur yang baru, yaitu wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, sampai kenaikan Yesus Kristus. Semoga rangkaian perayaan Trihari Suci Paskah ini akan memberikan harapan dan keselamatan serta kekuatan bagi umat Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dari video ini kita bisa mendapatkan dua hal penting. Yang pertama, pemerintah Indonesia mengakui bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama menerbitkan nomenklatur perubahan nama dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Karena memang berbeda ya. Isa Al-Masih yang dipercayai oleh umat Islam sebagai nabi itu berbeda dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia yang dipercayai oleh orang Kristen. Yang kedua, pemerintah mengakui bahwa Yesus Kristus itu mati. Jadi ya, mati, disalib, dan bangkit di hari yang ketiga. Oleh karena itu, Menteri Agama tadi menyampaikan selamat merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Itu artinya bahwa mereka juga mengakui bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit sebagaimana yang diimani oleh orang Kristen. Jadi, kayak nama senggol dong. Kayak nama ini kasihan ya, gigit jari. Dia mati-matian berusaha mencari bukti-bukti dari internet, Google, entah sumber apapun itu ya, untuk menunjukkan bahwa Isa adalah Yesus, kata kali nama ya, dan juga bahwa Isa ini tidak mati tapi diserupakan katanya. Orang kalau kebanyakan mimpi ya kayak gini nih ya, kok ya masih terus saja dia ini mencampuri urusan Kristen, padahal dia sudah bukan Kristen kan. Nah, Yesus mati itu tidak hanya tercatat di dalam Alkitab, melainkan fakta sejarah. Mari kita melihat faktanya ya. Dalam bukunya Josh McDowell ini, Apologetika Jilid 1, McDowell mengutip dari beberapa buku tulisan orang-orang yang bukan Kristen. Tapi mereka ini mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kekristenan. Yang pertama adalah Flavius Josephus. Jadi dia lahir tahun 37 Masehi. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi. Jadi masa hidupnya masih dekat dengan Yesus. Dia dalam bukunya The Antiquities mengatakan demikian. Pada masa inilah Yesus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia, karena dia adalah pelaku berbagai perbuatan yang luar biasa, pengajar orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia telah menarik banyak orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dia adalah Kristus. Ketika Pilatus, atas desakan orang-orang penting di antara kita, telah menghukumnya di kayu salib, mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia. Karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga, sebagaimana yang telah diramalkan oleh para nabi Allah, sama seperti puluhan ribu hal lainnya tentang dia. Dan kaum Kristen yang dinamai demikian menurut namanya belum juga punah sampai hari ini. Jadi, seorang Yahudi yang bernama Flavius Josephus ini mengatakan bahwa Yesus mati, dihukum mati oleh Pilatus, dan juga dia bangkit di hari yang ketiga. Yang kedua, ada seorang sejarawan dan juga senator Romawi yang bernama Cornelius Tacitus, lahir tahun 52 sampai 54 Masehi, sekitar itu ya, sekitar 52-54 Masehi. Nah, dia ini berkata demikian. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu,
dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen yang dibenci oleh karena kejahatannya. Yang pertama, Tacitus mencatat mengenai peristiwa penting orang-orang Kristen dihukum mati secara keji oleh Kaisar Nero, ya, karena dituduh membakar kota Roma. Orang Kristen ditangkap, kemudian dijadikan obor pada malam hari. Dan ini luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara kita Kristen di abad mula-mula. Yang kedua, Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Tetapi kepercayaan tahayul yang merusak itu setelah mereda untuk sementara bangkit kembali, bukan hanya di Yudea di mana kejahilan itu berasal, tetapi juga di seluruh kota Roma. Jadi bukan hanya Alkitab yang mencatat Yesus Kristus mati, disalib, dan bangkit di hari yang ketiga, tapi orang-orang di luar Kristen, Yosefus dan juga Tacitus, mencatat peristiwa penting ini. Jadi Kristen itu didukung oleh fakta-fakta sejarah yang banyak sekali. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati umat Kristiani sebangsa dan setanah air. Saya mengucapkan selamat memasuki Trihari Suci Paskah bagi seluruh umat Kristiani. Tahun ini menjadi sangat istimewa secara khusus bagi umat Kristiani dengan telah terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024. Maka umat Kristiani untuk pertama kalinya merayakan hari rayanya dengan nomenklatur yang baru, yaitu wafat Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah, sampai kenaikan Yesus Kristus. Semoga rangkaian perayaan Trihari Suci Paskah ini akan memberikan harapan dan keselamatan serta kekuatan bagi umat Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat wafatnya Yesus Kristus. Haleluya. Ini suatu kebanggaan bagi kita, dan kita percaya bahwa Menteri Agama bukan menteri untuk satu agama, tapi untuk semua agama yang ada di Indonesia. Ya, jadi teman-teman sekalian, kenapa ya bersikeras orang Kristen itu menolak nama Isa Al-Masih di kalender? Karena memang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda kronologisnya, sejarahnya, tempat lahirnya, dan masih banyak lagi yang kemudian berbeda. Sehingga teman-teman sekalian ya, Kristen tidak familiar dengan Isa Al-Masih, tetapi dengan Yesus Kristus. Ya, Yeshua HaMashiach, itu kita menyembahnya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah bagi kita. Dia adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Ingat, Isa bukanlah Yesus Kristus. Namanya mungkin bisa saja sama, yang diambil dari Isa, ya, Yesus, ya, Yeshua, ya. Lalu disebutkan oleh orang Arab Isa Al-Masih, begitu. Tetapi riwayatnya, ya, silsilahnya itu sudah berbeda. Teman-teman sekalian, sudah sering saya bahas hal ini, bahwa Yesus lahir di kandang domba di Migdal Eder. Sementara Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran tentunya itu lahir di bawah pohon kurma. Kemudian diriwayatkan bahwa Isa Al-Masih ya itu tidak punya bapa secara jasmaniah yang bernama Yusuf. Tidak ada. Lalu Isa Al-Masih juga adalah putra Maryam yang adalah saudara Musa dan Harun. Ya, hai Maryam saudara Harun katanya. Ya, jadi Maria ibu Yesus tidak bersaudara dengan Harun. Jadi itu cukup punya perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian Yesus Kristus ya benar-benar mati di salib. Ya, tapi Isa diserupakan lalu diangkat ke langit. Jadi sangat berbeda teman-teman, termasuk tentang kedatangannya di akhir zaman. Kalau datang di akhir zaman, Isa dia akan menghancurkan salib. Dia akan membunuh babi-babi. Dia juga akan menikah nanti katanya. Ya, tadi barusan ya diskusi ya
dengan Ustadz Wafi tadi di room saya di TikTok di TV Laskar Kristus. Jadi yang belum follow TikToknya TV Laskar Kristus teman-teman sekalian, silakan follow ya. Di sana dikatakan bahwa Isa yang dimaksudkan di situ akan menikah nanti. Ya, ketika dia datang. Yesus Kristus tidak pernah menikah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus Kristus tidak akan menikah. Yesus datang di akhir zaman untuk menjemput saya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah percaya kepadanya. Untuk apa? Memperoleh surga dan hidup kekal. Dalam Yohanes 10 ayat 20 dikatakan bahwa Dia akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Maka siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat nantinya ya 2 hari lagi ya, di pas hari Minggunya kita akan merayakan Paskah, Pesak. Ya, di mana teman-teman sekalian kita merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Ya, kembali kepada hakikatnya semula, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi teman-teman sekalian, bersyukur karena Anda bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 2024 tahun yang lalu Dia disiksa, Dia dihina, Dia diludahi, Dia siksa oleh umat Yahudi, ya, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, sesuai nubuatan Nabi Yesaya 53. Yesaya 53 teman-teman sekalian, ayat 1 sampai 12. Inilah penderitaan Mesias dan semuanya itu tergenapi persis ya apa yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah memberikan hidup kekal bagi kita. Dan siapapun yang percaya kepadanya tidak akan dibinasakan. Karena Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Jadi bukti kasih Allah kita yang transenden itu, Dia mengutus anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa teman-teman sekalian. Maka jangan Anda ragu, jangan Anda bimbang. Jangan Anda kemudian berkata bahwa Dia bukan Tuhan. Itu bagi orang-orang yang akan sesat, bagi orang-orang yang akan dibinasakan. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan atas bumi dan surga. Tuhan itu adalah gelar daripada Yesus Kristus. Tapi satu hal yang tidak bisa dipisahkan, Dia adalah Allah juru selamat bagi kita. Tidak ada nama lain yang dibawa ke langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Anda mau percaya Yesus Kristus, Anda akan menemukan jalan menuju surga. Di luar Yesus teman-teman, pasti kebinasaan kekal. Neraka kekal tempat Anda ketika Anda di luar Yesus. Maka sebelum terlambat, Anda percayalah kepadanya. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi Anda. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat untuk menikmati Jumat Agung ya. Sekalipun video saya ini sudah terlambat teman-teman sekalian karena tadi live di TikTok ya. Tadi saya tidak bisa hubungkan ke YouTube karena jaringan saya tidak memadai ya, tidak memungkinkan karena memang jaringan di sini sangat lelet teman-teman sekalian. Tetapi di TikTok puji Tuhan itu bisa lancar ya. Jadi teman-teman, kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan buat kita. Kita bisa merayakan. Di tempat saya teman-teman sekalian, cuacanya bagus. Sangat bagus, tidak ada hujan ya. Semua kita tadi ya, tadi pagi kita ibadahnya jam 9 ya sampai jam 11 lewat ya. Kemudian kita perjamuan kasih bersama jemaat tadi. Kita menikmati berkat Tuhan, kebahagiaan, rasa syukur karena Tuhan telah ya menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib.